Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita podcast Makif. Untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Pak Ichwan. Baik Pak Ichwan, apa kabar Pak Ichwan? Alhamdulillah baik Irdi. Halo podcast Makif. Baik. Untuk hari ini ya saya ingin mewawancari Pak Ichwan untuk menjelaskan sedikit tentang P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Oke. Untuk Bapak sendiri mengajar P5 dari kelas berapa sampai kelas berapa Pak kalau boleh tahu? Jadi untuk tahun ini saya mengajar P5 itu dimulai dari kelas 10-7 ya, 10-7, lalu sekarang kemarin itu 10-11. Lalu sekarang sedang menangani kelas 10-3. Jadi kami itu di SMA Negeri 1 Citerep, jadi dibagikan guru-gurunya itu untuk mengajar proyek P5 itu berdasarkan perjenjang. Jadi ada yang khusus untuk mengajar P5 di kelas 10, ada yang khusus mengajar P5 di kelas 11, ada yang khusus mengajar P5 di kelas 12. Nanti setiap per 3 bulan atau 4 bulan kami itu akan di rolling untuk pindah di kelas berikutnya. Untuk rollingannya itu biasanya jedanya itu sekitar 4 kelas. Jadi misalnya seperti saya dari kelas 10-7, saya tambahin aja 4 kelas berikutnya, tambah 4. Berarti 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-11. Setelah 10-11 ditambah 4 kelas lagi. Jadi 10-12, 10-1, 10-2, 10-3, seperti itu. Oh, berarti ganti-ganti gitu ya Pak ya? Ya, jadi per 3 bulan itu diganti supaya nanti setiap kelasnya itu minimal 1 tahun itu dia kebagian 3 tema P5, 3 atau 4 tema P5. Dengan harapannya supaya apa yang didapat oleh siswa-siswi itu pada P5 itu sesuai dengan kurikulum di SMA Negeri 1 Citerep. Baik Pak. Untuk boleh melanjutkan pertanyaan kedua, judul apa saja yang Bapak bawa saat saat menjadi pembina P5? Pada awal P5 ini dicanangkan di SMA Negeri 1 Citerep, dari awal memang saya kebetulan judulnya selalu sama, yaitu Suara Demokrasi. Jadi dari P5 ini sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu sampai tahun ini, tahun 2024, P5 yang saya bawakan atau saya ajarkan yaitu temanya Suara Demokrasi, seperti itu. Berarti kalau misalkan Bapak kan kayak diluarin per bulan ya kan? Berarti kalau misalkan udah diluarin per bulan terus kan beda kelas gitu, beda judulnya apa tetap sama? Nah, kalau sudah di rolling per bulan berarti memang judulnya tetap sama. Berarti di 10-7 saya di Suara Demokrasi. Lalu di 10-11 juga saya sama Suara Demokrasi gitu. 10-3 juga sama saya Suara Demokrasi. Jadi memang ya, kelas yang saya rolling itu memang sudah diatur atau diset supaya Suara Demokrasi itu memang sebelum diajarkan, seperti itu. Jadi misalnya satu kelas itu misalnya mendapatkan gaya hidup berkelanjutan, lalu ada Suara Demokrasi, misalnya terus ada kewirausahaan. Jadi tidak ada kelas yang mendapatkan tema Suara Demokrasi 2 kali gitu. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa supaya tema yang didapatkan itu minimal 3 atau 4 tema yang berbeda setiap tahunnya gitu. Berarti untuk sekarang Bapak membawa judul satu doang? Ya, untuk 1 tahun setiap guru itu membawa 1 judul atau 1 tema yang sama. Kayak gitu. Jadi memang tidak ada perubahan pembawaan tema atau judul untuk 1 tahun pembelajaran, kecuali mungkin nanti tahun ajaran baru, mungkin nanti jika saya diberikan tugas baru mungkin temanya bisa berubah juga, kayak gitu ya. Berarti tetap ya Pak ya? Tetap Suara Demokrasi sampai 1 tahun pelajaran. Oh, baik Pak, baik Pak. Kesulitan apa sih saat mengajar menjadi pembina P5 ini di setiap kelas? Nah, kesulitan di setiap kelas memang berbeda-beda ya, karena karakteristik peserta didik di setiap kelas memang kan berbeda-beda anak-anaknya. Terus karakteristik kelas juga mempengaruhi berbeda-beda, karena dan misalnya contoh di 10-7 dengan 10-11 kan peserta didiknya kan berbeda-beda. Jadi
karakteristik anaknya berbeda-beda. Nah, kesulitannya itu apa? Kesulitan atau tantangan yang saya hadapi itu pertama adalah membuat peserta didik itu paham mengenai makna dari P5 itu sendiri gitu. Mengapa peserta didik itu perlu belajar mengenai P5 kayak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar proyek aja gitu. Misalnya hari Senin dan hari Jumat di SMA Negeri 1 Citerep bukan hanya ya udah P5 kita jalanin aja, tapi harus memaknai apa itu profil pelajar Pancasilanya supaya masuk ke dalam diri siswa. Supaya si Pancasilanya itu dari sila 1 sampai sila 5 itu mereka paham maksud dan maknanya apa, kenapa bisa mereka mempelajari mengenai P5 kayak gitu. Nah, untuk khusus di tema saya sendiri Suara Demokrasi, memang Suara Demokrasi kan lebih banyak atau tanda kutip kan campaign ya, kampanye ya, Suara Demokrasi itu. Bahasa luasnya mungkin bahasa umumnya berdemo ya. Iya, Pak. Segitu, karena Suara Demokrasi itu menyampaikan pendapat. Nah, yang menjadi tantangannya itu adalah saya ingin membawa si Suara Demokrasi itu supaya menyampaikan pendapat itu secara elegan gitu, secara kreatif untuk siswa-siswi. Nah, yang membuat agak sulitnya itu adalah dorongan di diri masing-masing peserta didik untuk ikut serta di dalam kelompok belajarnya untuk terus membuat campaign yang menarik gitu ya. Karena memang ada beberapa peserta didik ya hanya sekedar ngikut aja kayak gitu. Jadi tidak turut serta memberikan ide gitu, atau kerja kelompoknya ngikut aja, ngikut ketuanya. Nah, itu sebenarnya harusnya ya itu yang menumbuhkan jiwa peserta didik supaya mereka tertarik buat buat menyampaikan pendapatnya kayak gitu. Oh iya, iya. Jadi kadang kayak ada yang cuman ikut-ikut aja gitu ya, nggak ikut. Kadang ada yang itu kadang ada yang nggak ikut serta kan gitu. Iya, kadang terima jadi aja gitu kan, ada kadang. Jadi kayak teman kelompoknya juga kadang kesel jadinya. Oh iya Irdi, curhat. Iya, jadi curhat kita di sini. Oke, baik Bapak. Apakah ada banyak perbedaan nggak sih saat Bapak menjadi pembina P5 di setiap kelas gitu? Kayak perbedaan Bapak gimana ya? Oh ya, maksudnya perbedaannya itu ya kan karena memang karakteristik anak-anaknya yang berbeda setiap kelas, jadi pasti ada perbedaan ya. Dalam artian seperti ini, misalnya saya kemarin di 10.7 ya. Di kelas 10.7 itu saya kebetulan tidak mengajar di kelasnya, kelas 10.7. Jadi karena saya tidak mengajar di kelas 10.7 di pelajaran sehari-harinya gitu, mata pelajaran, jadi saya memang kurang memahami karakteristik anak-anaknya karena saya memang tidak paham keseharian anak-anak kelas 10.7. Nah, mungkin di situ saya agak harus ekstra controlling dalam sisi lain, mungkin controlling saya juga mungkin di situ di kelas 10.7 mungkin agak kurang karena memang saya kurang memahami anak-anaknya seperti itu. Nah, di kelas 10-11 juga sama kemarin. Kebetulan kelas 10-11 saya sempat mengajar di kelasnya, kelas ekonomi, cuma hanya setengah semester, jadi mungkin sedikit kebantu karena saya pernah jadi guru kelasnya, jadi sedikit terkontrol. Nah, yang terakhir ini di kelas 10-3 memang saya mengajar di guru matematikanya juga, terus di P5-nya juga, jadi mungkin alhamdulillah jadi terkontrol lah hari ini ya. Jadi si kelas 10-3 ini memang lebih kondusif dibandingkan kelas saya sebelumnya di kelas 10-7 maupun di kelas 10-11. Iya. Seperti itu. Jadi lebih mudah ya Pak, karena Bapak juga sehari-hari juga ngajar di kelas. Iya, karena saya sudah lebih mudah karena saya sudah mengenal karakteristik anaknya gitu. Satu persatu gitu ya Pak ya. Jadi saya juga untuk pembagian kelompok atau kelompok belajar P5-nya jadi saya lebih bisa mengarahkan kayak gitu. Seperti itu. Begitu Pak. Baik. Terima kasih banyak untuk Pak Ichwan. Mungkin hanya segini saja kali ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak sudah menyampaikan dan menyempatkan waktu sama-sama. Di sini sudah menjelaskan sedikit mengenai P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak ya. Iya. Oke, baik, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.